Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku semuanya? Ya, khusus video kali ini saya akan membahas penyakit yang disebabkan oleh trauma masa lalu. Penyakit yang saya sebutkan ini banyak sekali nanti. Bisa ya, orang mimisan setiap malam Jumat katakanlah, itu mungkin ada trauma di masa lalu. Kemudian penyakit lainnya, misal dia takut ketinggian, kemudian dia takut bertemu orang asing. Kemudian penyakit apalagi ya yang sering terjadi karena trauma, melihat lawan jenis itu juga bisa, melihat orang yang lebih tua itu juga bisa. Itu semuanya terjadi karena masalah trauma ya. Jadi yang diobati adalah memang kejiwaannya terlebih dahulu ya, bukan masalah, mohon maaf, bukan karena gangguan jiwa, bukan, tapi karena di sini adalah psikologi. Dia dari masa lalunya harus diobati terlebih dahulu ya. Apakah itu menggunakan medis? Bisa ya. Kalau saya sendiri bukan orang medis, jadi saya tidak begitu paham mengenai hal ini, jadi bisa dicoba terlebih dahulu begitu ya. Terkadang diarahkan ke psikiater, tetapi tidak semua orang itu mau datang ke psikiater begitu ya, karena mungkin anggapan mereka orang yang pergi ke psikiater itu sudah ada gangguan jiwa ya, bukan semacam itu sebenarnya. Tapi kalau mau saya bantu untuk mengobatinya, insya Allah juga bisa ya. Trauma yang terlalu panjang ataupun ada trauma yang memang spesifik ya, seperti tadi didekati dengan lawan jenis, dia sangat takut sekali. Nah, ini trauma karena apa? Mungkin masa lalunya pernah disakiti laki-laki ataupun disakiti perempuan ya kan, pernah ditinggal pergi, kemudian melihat orang tuanya semacam itu, jadi ya ada gambaran masa lalu yang menyebabkan penyakit sekarang ini. Bahkan saya pernah menjumpai seseorang ini buta ya. Seseorang ini buta karena apa? Karena masa lalunya itu ada hubungannya dengan dia melihat kejadian yang tidak ingin dia lihat ya. Apa itu? Ketika dia pergi ke, katakanlah ini apa ya, suatu tempat, kemudian tiba-tiba buta ya, buta, memang buta beneran, tidak bisa lihat apa-apa. Ketika diobati dengan dokter, tidak ada yang salah di syaraf matanya, tidak ada yang salah ya. Dibawalah ke psikiater ataupun entah itu psikologi ya. Ternyata dia menceritakan, dulu saya punya masalah di masa lalu begitu. Tiba-tiba dia buta ketika ada di parkiran mobil. Nah, masa lalunya ternyata dia melihat suaminya selingkuh dengan wanita lain. Nah, kejadian itulah dia dalam hati berpikiran, saya tidak ingin melihat hal ini ya. Jadi otomatis kalau kita berbicara kemampuan melihatnya langsung tertutup seketika. Nah, itu bisa terjadi lantaran bagaimana untuk menyembuhkan penyakit semacam ini, wong medis saja itu masih sehat ya kan. Ternyata kejadian ini juga sering-sering terjadi di sekitar kita ya, bukan hanya karena tiba-tiba buta, tapi penyakit lainnya bisa disembuhkan menggunakan metode terapi wirid ya, pengobatan alternatif yang bisa Anda coba untuk saya bantu untuk menyembuhkannya begitu. Metode ini cukup mudah dilakukan, yaitu dengan membaca, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan apa? Mendapatkan kesembuhan. Ya. Kemudian ada pertanyaan, Ki Bagus, wong doa kan saya bisa doa di rumah, kok ke tempat Ki Bagus ngapain begitu? Jadi begini, wirid itu ada yang harus disesuaikan dengan orangnya, dengan penyakit yang diderita ya. Layaknya kalian sudah periksa ke dokter, Anda didiagnosa ini penyakitnya ini, harus pakai obat ini, itu sama ya. Orang yang datang ke tempat saya, klien saya untuk konsultasi, saya mendengarkan cerita, oh karena ini ya, karena ini saya arahkan ya, doanya sesuai dengan apa yang terjadi ya. Dari namanya disesuaikan, dari penyakitnya juga disesuaikan. Ya, alhamdulillah ketemu doanya, doa ini diwiridkan, dan ada sarana spiritual yang membantu meningkatkan energinya, yaitu tasbih terapi wirid. Ini yang berbeda. Anda berdoa di rumah ya memang manjur, tapi lebih manjur lagi jika punya wasilah, perantara begitu. Nah, ini yang saya maksudkan dengan pengobatan terapi wirid untuk membantu menyembuhkan apa tadi? Penyakit gara-gara trauma begitu.
Oke, semoga bermanfaat. Jika membutuhkan bantuan untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit, khususnya trauma, boleh langsung menghubungi saya. Nomor yang ada di deskripsi, di video silakan ditelepon atau WA, silakan. Begitu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat, memberikan keberkahan untuk kita semuanya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.